misalkan 3 dimensi dasar, tadi saya sebutkan ada MLT dan FLT. Jadi kalau misalkan F itu berkaitan dengan gaya, satuannya itu atau dimensinya adalah massa dikali panjang dibagi T besar minus 2. Oke. Nah, sekarang saya coba tanyakan ke mahasiswa. Ini karena kita harus memiliki dimensi yang homogen antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, V sendiri ada yang satuannya apa? V satuannya apa? Meter per second. Jadi L T minus 1 ini masuk akal kan ya? Terus kemudian V0 yang ini juga L T minus 1. Sedangkan AT percepatan itu adalah LT minus 2 ya kan? Sedangkan T-nya adalah T besar. Berarti jadi LT minus 1. Nah, ketika ini ditambahkan tidak jadi 2 LT minus 1 kan? Nah, karena di sini ada simbolnya untuk dimensinya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian ketika ada persamaan seperti ini, D sama dengan 16,1 T kuadrat. Kalau kita berhubungan dengan gerak benda bebas, kalau dulu SMA ada S kan, S sama dengan yang kemarin saya bahas, V0T ditambah setengah GT kuadrat ya. Nah, berarti kalau D ini adalah jarak kan ya? D itu adalah L. Kalau disebutkan 16,1 T kuadrat, T-nya apa? T besar kan? T pangkat 2. Jadi ruas kiri apa? L, ruas kanan T kuadrat. Nah, ini kira-kira homogen apa enggak? Tapi kalau di buku teks ini disebutnya ada istilahnya adalah restricted homogen. Jadi ada satuannya. Jadi asal-usulnya seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan konstanta tadi G 147 itu kan tadi ya. 174 dibulatkan 32,2 feet per second kuadrat, maka kita dapatkan ini. Di mana V0T-nya kan 0, V0 karena ini benda jatuh bebas misalkan. Ada yang masih bingung nggak? Tadi saya bilang apa? Masih bingung? Jadi saya tulis saja ya. Kan kalau di persamaan dulu waktu apa sih materi apa gerak gerak benda apa? Itu kan ada yang V0T, V0-nya ini indeks ya. Terus kemudian ditambah setengah AT. Kalau persamaan biasanya kan AT ya, T kuadrat misalnya. Nah, A-nya itu diganti dengan G. Nah, bisa dipahami kan? Karena A-nya kan percepatan, karena ini berkaitan dengan benda jatuh bebas. Ini benda jatuh bebas, A-nya jadi G, gravitasi. V0-nya jadi 0, karena jatuh bebas itu tidak ada kecepatan awal, artinya tiba-tiba dilepaskan. Ini 0, maka D sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, G-nya digantikan 32,2, dapatlah 16,1 T kuadrat. Oke, jadi persamaan ini bisa dipahami kan ya? Oke, ada yang masih bingung mungkin? Udah cukup jelas ya. Nah, artinya di sini yang bagian awal tadi kita sebutkan secara dimensi kalau kita tidak tahu D sama dengan 16,1 T kuadrat itu tidak homogen, tapi di sini disebutkan sebagai restricted homogeneous equation atau persamaan yang homogen terbatas, karena sebenarnya ada penjelasan lanjutannya bahwa ini digunakan untuk benda jatuh bebas di mana gravitasinya adalah dalam satuan feet per second kuadrat. Nah, kalau feet per second kuadrat dimasukkan ke konstanta ini, nanti ruas kiri dan ruas kanan akan homogen, yaitu L dengan L, ya kan? Karena yang feet-nya apa? L per T kuadrat kan? Nah, sininya T kuadrat, jadi T minus 2 dikali T pangkat 2, jadi L kan? Ruas kiri, ruas kanan, L sama. Jadi yang general homogen, yang kita bahas general, yang umum, seperti yang di slide sebelumnya, itu adalah yang bagian bawah ini. Pada saat SMP itu tuh dulu
guru saya mungkin menyampaikan kalau ada problem coba di breakdown. Cara breakdownnya ada 3 bagian gitu kan. Paling nggak diketahui, ditanya, dijawab. Nah, jadi ada 3 bagian. Nah, kadang-kadang mahasiswa pada saat ujian yang saya lihat itu beberapa tahun terakhir, eee, kurang bisa memahami problem karena tidak bisa membagi jadi 3 bagian ini. Nah, penting sistematika langkah-langkah ini. Nah, sebaiknya ini juga bisa digunakan pada saat Anda mengerjakan UTS atau UAS yang lain. Karena dari soal itu kan biasanya berupa paragraf atau kalimat gitu ya. Nah, soalnya itu biasanya perlu dipahami, apa sih yang diketahui di soal itu? Karena dari soal itu pasti ada, diurai, pasti ada yang bisa diurai untuk problemnya. Jadi apa saja yang diketahui itu di-breakdown, kemudian yang ditanya itu apa. Nah, setelah tahu apa yang ditanya, berarti kita berusaha untuk menjawab apa yang ditanya.